Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini ya? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu perasaan dia sebenarnya ke kamu. Perasaan dia sebenarnya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya masalah kamu saja ya. Kita lihat dulu ada energi seperti apa pada saat ini antara kamu sama dia. Oke? Ada energi chaos ya, ada energi banyak masalah, ada energi berantakan, ada energi sulit ya. Ini mungkin saja menggambarkan hubungan kalian itu sedang sangat rumit, sedang ada masalah di sana dan di sini, mungkin sedang nggak mulus aja gitu ya. Tapi ini juga bisa saja menyatakan kondisi keadaan dia pun sedang berantakan, sedang mungkin banyak masalah, ada situasi yang sangat sulit, banyak membuat kegalauan, banyak membuat emosional. Dan kamu juga mungkin merasakan hal yang sama ya. Kamu jadinya galau, jadi emosional, jadi kepikiran, jadi moodnya ancur-ancuran gitu loh ya. Itu sangat mungkin banget ya di sini. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini ada banyak hal masalah yang tadi Sora udah bilang, dan di sini banyak hal yang seperti kamu tuh belum tahu banyak hal gitu ya. Artinya di sini mungkin saja keterbukaannya dia sama kamu itu nggak maksimal, sehingga kamu tuh jadi kayak nggak tenang, bertanya-tanya ada apa dan sebagainya gitu ya. Dan ini mungkin sekali ada jalan untuk dia yang dia sedang pikirkan. Dia tuh pingin ada jalan bisa terbuka untuk dia, teman-teman. Ya, jadi open di sini adalah lebih kepada dia sedang berusaha untuk bisa ada jalan keluar dalam masalahnya dia. Sementara kamu mungkin merasa bahwa dia itu nggak banyak terbuka sama kamu. Ingat, bisa terbolak-balik posisinya, ya. Hubungan ini sebenarnya hubungan yang banyak membawa kebaikan ya. Mungkin dia juga banyak merasakan ketenangan dari kamu, banyak merasakan kelembutan dari kamu juga banyak merasakan kasih sayang dari dia. Cuman hubungan ini saat ini sedang sangat dingin juga ya teman-teman. Karena mungkin sekali hubungan ini sedang bingung ya, arah dan tujuannya itu akan mau kemana gitu ya. Apakah hubungan ini memang arahnya memang akan bisa dilanjutkan, bisa diseriusin, bisa untuk jangka panjang, atau gimana arahnya ke depannya ya. Dan di sini juga ada energi yang saling memanggil. Jadi gimana pun juga ya keadaan dan situasi kalian saat ini, ada energi di mana saling kepikiran ya. Dia kepikiran kamu dan kamu juga sangat mungkin kepikiran dia. Teman-teman, di sini ada situasi tentang keseimbangan. Artinya, hubungan kalian itu banyak membawa keseimbangan satu dengan yang lain. Bisa saja dia adalah sisi yang sangat bertolak belakang sama kamu, tapi kalian saling mengisi dan menyeimbangkan, teman-teman. Ya, walaupun situasi belum jelas seperti sekarang, banyak kerumitan, tapi sebenarnya batin selalu memanggil gitu ya, teman-teman. Dan seperti memang ada masalah-masalah yang ada di antara kalian, atau masalah yang memang ada di pribadinya dia, itu belum ada jalan keluarnya, sehingga situasi itu seperti stagnan, seperti mandek yang sedang diusahakan untuk ada jalan keluarnya, teman-teman ya. Karena sekarang situasi itu menjadi tidak menentu, tidak pasti ya, banyak sekali ya hal-hal yang berubah ya teman-teman. Mungkin sikapnya dia berubah, usahanya dia berubah, perilaku dia berubah sama kamu, moodnya juga berubah banget gitu ya. Tapi gimana pun juga, mungkin kalian yang menonton ini masih punya satu keyakinan, masih punya satu faith atau keimanan dan keyakinan bahwa mungkin hubungan ini masih bisa diperjuangkan, atau hubungan ini masih bisa diusahakan. Karena memang ya, banyak dari kalian itu yang masih terkoneksi melalui mimpi. Mungkin kamu sering memimpikan dia, dia juga sering memimpikan kamu ya. Itu adalah koneksi yang nyata di antara kalian. Sebelum lebih lanjut, kita coba lihat ya, siapa ciri-cirinya dia ya teman-teman. Ingat, ciri-cirinya bisa dapat satu, bisa dapat semua. Tolong disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Ini aku ambilnya tutup mata ya teman-teman. Jadi aku sering kali berulang-ulang mengingatkan bahwa pakai stick ini kenapa aku suka, karena to the point, petunjuk-petunjuknya, dan biasanya sangat-sangat membantu untuk membantu ciri-ciri orang itu seperti apa gitu ya. Oke. Aku akan ambil satu lagi. Oke.
Kita lihat ciri-cirinya ya teman-teman. Yang pertama, ya, orang ini itu tipenya itu adalah tipe yang sangat-sangat fleksibel, ya. Jadi ketika dia itu sangat-sangat fleksibel, dia sangat gampang berubah-ubah jadinya, gitu ya. Karena terlalu fleksibel itu juga jadinya gampang berubah-ubah, gampang ke kiri, gampang ke kanan. Tapi orangnya di satu sisi orang-orang yang sangat santai ya, gitu loh. Makanya orang ini itu nggak punya ambisi yang terlalu berlebihan, gitu ya. Apalagi sekarang ya, ketika ada banyak masalah, semakinlah dia tidak punya ambisi atau tidak punya daya juang yang cukup ya teman-teman, semakin dia tuh nggak yakin sama masa depan karena banyak ketidakjelasan dalam hidupnya dia, lagi rumit banget gitu ya. Walaupun di sisi lain dia itu lebih suka mengatur daripada diatur ya, dia suka ngatur, dia suka dominan di sini gitu ya. Ada yang orangnya itu sangat konsumtif ya, jadi mungkin dia itu senang beli ini, senang beli itu, ada yang boros juga gitu ya. Dan mungkin sekali karena dia itu terlalu fleksibel, kadang-kadang dia menggampangkan untuk membeli ini dan itu gitu ya. Orangnya juga sangat-sangat senang sama yang namanya petualangan, mencoba hal-hal yang baru. Ingat ya, ini bisa terbolak-balik antara ciri-ciri kamu sama ciri-cirinya dia. Dan dia juga sangat-sangat punya gaya yang sangat fashionable ya. Mungkin dalam berpakaian, gaya berpakaiannya itu up to date, jadi yang terbaru gitu ya. Dan kalau Sora lihat orangnya itu gampang banget untuk membangun pertemanan ya. Orangnya ramah, mudah untuk diajak ngobrol, temennya juga mungkin di mana-mana gitu ya. Karena memang dia gampang untuk membuat situasi itu mudah menjalin pertemanan. Dan kalau yang Sora lihat orangnya itu senang di rumah ya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa dia lebih senang di rumah, istirahat di rumah. Bukan introvert ya, bukan nggak bisa bergaul, tapi memang lebih senang yang banyak aktivitasnya di rumah. Selain itu, orang ini cenderung moodnya itu gampang mungkin emosional ya. Apalagi sekarang ya, sedang banyak sekali situasi-situasi yang sedang chaos ya, membuat dia juga mungkin jadinya moodnya semakin ancur-ancuran ya. Ini udah 9 nanggung ya, satu lagi aku ambil, tambahin ciri-cirinya dia. Dan orang ini ada yang gayanya itu santai ya, kalau berpakaian tuh cenderung casual gitu ya. Ini ciri-cirinya dia. Kita coba lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasakan pada saat ini ke kamu ya. Selain banyak koneksi melalui mimpi, kita lihat apa lagi yang dia rasakan ya. Teman-teman, dia itu masih banyak mempertanyakan batinnya sendiri. Apakah memang dia sudah siap dalam menjalankan hubungan sama kamu? Apakah memang batinnya dia itu sudah siap untuk, apakah kamu adalah the one yang dia cari? Dia banyak menilik perasaan dia sendiri, karena dia banyak nggak yakin sama perasaan dia sendiri teman-teman. Makanya dia memilih untuk pause, artinya mungkin ada jeda, mungkin gak ada komunikasi di antara kalian. Jadi ini bukan berhenti sebenarnya, lebih kepada pause ya. Saling gak ada komunikasi ya. Mungkin saling diem-dieman, atau dia banyak diemin kamu, dia narik diri gitu ya. Karena dia sedang refleksi pemikiran dan hatinya sendiri teman-teman ya. Dia pingin lebih menyadari apa yang mungkin sebenarnya benar-benar dia mau, apa yang benar-benar dia inginkan, apa yang harus dia perbuat gitu ya dengan situasi yang sekarang. Walaupun gak ada komunikasi, sebenarnya koneksi di antara kalian itu sangat kuat ya. Jadi ini ngomongin soal koneksi batin, sangat mungkin ada telepati dan sebagainya ya. Karena memang secara batin kalian itu ada ikatan yang sangat kuat ya. Di sini banyak sekali tri ya. Jadi memang ada ikatan secara spiritual. Sekarang kita coba lihat, ada kendala apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia? Ada kekeosan atau masalah apa yang sedang terjadi sebenarnya? Yang pertama, banyak stres, banyak pikiran, banyak beban, ya, overthinking, dan semua beban-beban mental lain, ya, yang mungkin harus dia selesaikan. Ada tanggung jawab, ada tekanan yang harus dia selesaikan. Dan di sini banyak sekali kekecewaan. Kamu bisa lihat ya, di sini dia itu punya banyak kekecewaan, punya banyak beban, kesedihan, overthinking. Ada yang mungkin gagal di masa lalu dan dia semakin takut dia akan gagal ke depannya, ya, ketidaksiapan gitu ya, secara pemikiran. Dan kalau Sora lihat di sini, ya, ada banyak hal yang dia tuh pingin bisa berubah. Dia pingin bisa semuanya tuh dia selesaikan, pingin semuanya bisa dia lakukan. Tapi sekarang semuanya itu seperti tidak bagus untuk dia. Dia stres gitu karena terlalu banyak tekanan ya. Dan dia itu terbiasa untuk menyelesaikan semuanya sendirian dan menanggung semuanya sendirian teman-teman.
ya. Sehingga komunikasi di antara kalian pun juga mungkin menjadi bermasalah gitu ya. Jadi susah, mungkin dia banyak nutupin, dia belum siap untuk terbuka tentang masalah dia. Dia juga banyak galau, tapi dia nggak mau cerita karena biasanya dia menyelesaikan semuanya sendiri, ya. Dan ini membuat batin dia itu banyak galau. Dia mungkin tidak yakin sama batinnya dia, teman-teman, ya. Perasaan dia itu jadinya nggak tenang gitu ya. Tapi kita coba lihat apa yang sebenarnya dia rasakan. Apa yang sebenarnya dia rasakan. Yang pertama, teman-teman, di sini ada energi past life connections. Meskipun dia banyak masalah, entah dalam masalah keluarga, masalah kehidupan, masalah mentalitas gitu ya, keuangan dan sebagainya. Dia itu kalau Sora lihat merasakan koneksi past life sama kamu. Makanya tidak mudah untuk lepas dari kamu. Dan kenapa ada ikatan? Dari awal dia merasa sama kamu tuh ada deja vu. Kalian tuh punya ikatan dari masa lalu sama-sama, ya. Dan kalau Sora lihat saat ini, ya, sebenarnya yang dia rasakan, dia mencoba untuk mengalihkan fokusnya dia dari tentang koneksi di antara kalian, lebih kepada dia itu mengalihkan untuk berfokus sama masalah-masalah dia yang harus dia selesaikan. Karena kalau saat di sini banyak masalah, banyak tekanan gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu mesti ambil keputusan-keputusan penting ya di dalam hidupnya dia. Ya, jadi karena banyak masalah, mungkin banget dia harus banyak ambil keputusan penting, makanya dia memilih untuk sendirian dulu, memilih untuk benar-benar mikirin dulu apa yang mau dia putusin gitu ya. Tuh, karena memang kalau Sora lihat di sini banyak hal yang harus jadi tanggung jawabnya dia. Mungkin ada beban di keluarga, ya, mengurus orang tua, finansial, mengurus dirinya sendiri gitu ya. Tuh, dan secara pikiran itu dia itu mungkin saja lagi nggak tenang, teman-teman. Dia tidak mendapatkan ketenangan gitu ya. Dan dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau memang benar-benar kamu yang dia mau, dan benar-benar hubungan ini itu kalian adalah sesuatu yang tepat ya. Karena tadi Sora udah bilang komunikasi di antara kalian juga challenging. Tuh, orang ini mencoba untuk tidak mau melakukan kecerobohan dalam tindakan yang mau dia ambil. Kenapa dia terkesan ragu-ragu? Karena di ini ada orang yang trauma, salah ambil keputusan, takut gagal, teman-teman. Ya, makanya dia lebih banyak mengambil diri untuk benar-benar yakin nggak sama keputusan dia, ya. Di sini juga ada energi twin flame, makanya hubungan kamu sama dia itu banyak banget naik turunnya, banyak banget tarik menariknya, ya. Ada hubungan secara spiritual gitu ya, karena kalian terhubung gitu loh. Dan dia tahu ya masih banyak masalah di antara kalian juga yang perlu diperbaikin. Mungkin sikapnya dia sama kamu, perkataan dia sama kamu, tindakan-tindakan yang selama ini dia ambil. Karena kalau Sora lihat, dia ini saat ini sedang fokus banget sama yang namanya kerjaan, ya, berkarya gitu ya, supaya ada keberhasilan. Dia itu kayak pingin banget menaikkan kesuksesan dia, supaya mungkin bos dia lihat dia ada keberhasilan, ada pencapaian, ada peningkatan yang berujung kepada kerjaan dia gitu loh. Dan dia itu selama dia lagi berpikir ini gitu ya, sedang lagi fokus ke yang lain, dia juga banyak melihat pertanda kalau kalian itu terhubung dan terkoneksi, teman-teman. Karena memang hubungan ini itu banyak melibatkan semesta ya, yang andil di sana. Dan sebentar. Dan koneksi ini semakin dia rasakan ya akhir-akhir ini, karena memang ada energi dari sesuatu yang aktif gitu ya, dimana semesta itu ikut berkontribusi dalam hubungan ini yang sebenarnya dia rasakan ya. Kenapa dia nggak menentu? Teman-teman, di sini banyak yang memang dia itu hilang arah, bingung apa yang dia mau, apa yang harus dia kerjakan. Dia juga mungkin tidak memahami benar-benar apapun dirinya seperti apa gitu ya. Jadi dia makanya mengambil waktu untuk sendiri dulu. Sebenarnya dia itu kangen sama kamu, pingin terhubung sama kamu ya. Mungkin nggak semua, tapi beberapa dari kalian atau banyak dari kalian yang masih ngeblok dia, sehingga dia ngerasa tidak bisa menghubungi, walaupun memang mungkin dia yang salah karena dia blok kamu duluan. Teman-teman, kalau Sora lihat energi dia mulai menyadari kalau kalian terhubung dan terkoneksi, dia butuh kamu, dia sayang kamu tuh kesininya itu semakin nyata. Dan di sini ada energi dia merasa takut kehilangan ketika kamu ada yang lain ya. Dan ketika dia sekarang berjauhan,
Dia ngerasa kayak ini bukan suatu perpisahan sih, ya. Jadi ketika nggak ada komunikasi sama kamu itu bukan perpisahan, ya. Ini adalah waktu jeda yang dia butuhkan sebenarnya. Apalagi orang ini tuh gampang banget kepengaruh oleh dari luar, mungkin kata-kata dari keluarganya, dari lingkungannya, gitu ya. Banyak hal-hal yang mengganggu pikirannya dia. Mungkin dia merasa terintimidasi dengan tekanan, ya. Mungkin karena dia belum berhasil, belum sukses, banyak ketakutan-ketakutan yang semakin dimasukin ke dia, gitu ya. Banyak yang punya trauma juga dengan masa lalunya dia, mantannya dia. Mungkin dia belum selesai dengan mantannya dia, gitu ya. Sehingga dia itu kayak belum sepenuhnya memberikan perasaan dia sama kamu. Tuh. Orang ini tuh kayak nggak siap kalau sepenuhnya harus open sama orang lain karena dia takut ketergantungan, dia takut belum siap terhadap relationship, ya. Dia itu sebenarnya cuma pura-pura nggak kenapa-napa aja. Kalaupun dia diem gitu ya, sebenarnya dia itu lagi kenapa-napa, ya. Dan dia sangat kangen untuk bisa ngabisin waktu bersama-sama sama kamu, gitu ya. Hanya pura-pura nggak peduli, ya. Dan dia ngerasa kamu pun belum menjadi diri kamu mungkin sepenuhnya. Sisi-sisi terburuk kamu belum dia lihat. Jadi gini loh teman-teman. Sora pernah dengar bahwa gini, cintailah seseorang bukan karena kebaikannya dia, tapi adalah cintai seseorang yang kamu bisa melihat sisi terburuknya dia seperti apa dan kamu masih tetap bisa menerimanya. Ya, itu cinta sebenarnya. Dan dia mungkin sekali merasa insecure karena dia belum melihat sisi terburuk itu dan dia mempertanyakan dirinya, dia siap nggak ya kalau lihat sisi terburuk kamu, gitu ya. Orang ini sedang berproses gitu ya untuk bergeser, berpindah gitu ya. Kalau dia itu siap ya untuk jadi lebih positif. Secara pikiran dia masih sering membayangkan kamu. Jadi kalaupun dia tidak kesannya tidak peduli, tapi sebenarnya dia sangat-sangat peduli. Kamu masih dalam fantasinya, masih dalam hayalannya, dan kamu banyak memberikan inspirasi. Orang ini tuh punya masalah dengan sosok ayah ya. Mungkin saja ayahnya itu banyak mengecewakan dia, tidak hadir di dalam hidupnya dia, melukai ibunya, atau mungkin sekali tidak bisa menjadi contoh ayah yang baik gitu ya. Sehingga dia tuh kayak punya isu dan trauma, dia tidak mau ketemu pasangan. Kalau kamu laki-laki, dia tidak kalau kamu laki-laki berarti dia tidak ingin menemukan sosok laki-laki itu seperti ayahnya. Dan kalau kamu perempuan gitu ya, dia laki-laki, berarti dia tidak ingin menjadi sosok yang seperti ayahnya ya, karena dia merasa mungkin sosok itu tidak cukup baik. Ternyata dia itu masih punya energi sangat terobsesi sama kamu ya. Dan balik lagi, diulang-ulang lagi, kalau dia sekarang menghilang itu cuma lebih kepada dia butuh waktu untuk sendiri ya. Jadi apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Apakah mungkin akan ada persatuan kembali? Teman-teman, ada energi keberhasilan. Jadi ini sangat mungkin persatuan kembali akan terwujud ya, tapi memang butuh proses yang mana biarkan dulu dia sendiri ya. Tuh. Ada hal-hal yang sedang dia selesaikan, dia dengan dirinya sendiri, dengan masalah dia. Jadi berikan dia waktu, teman-teman. Ya. Karena memang dia harus lepas dulu dari masalahnya dia, dari sesuatu yang lama, sehingga bisa jadi sesuatu yang lebih positif, teman-teman, ke depannya. Banyak dari kalian yang sebenarnya juga sudah punya pendamping, dan pendamping kalian memberikan sebuah petunjuk, ya. Kalau, apakah hubungan ini memang bisa worth it atau enggak, kamu sudah dapat petunjuknya, teman-teman, ya. Ini memang waktu untuk pemberesan. Ya, ini bukan cuma buat dia, teman-teman. Ini juga buat kamu. Kamu mungkin butuh untuk menyelesaikan masa lalunya kamu. Kamu juga ada hal yang harus diberesin. Jadi ini waktu untuk saling membereskan masing-masing. Apapun masalah kamu gitu ya. Mungkin ada yang harus memang dibereskan. Tapi intinya butuh yang namanya kesabaran. Sabar teman-teman, tenang teman-teman gitu ya. Kalau dari kartunya Sora ya. Karena akan ada momen kebahagiaan nantinya. Tapi ini diproses dulu sekarang gitu ya. Jadi ya bermurah hatilah dan bersabarlah. Ya, memberikan dia waktu, memberikan dia support secara energi. Karena memang dia harus banyak yang diselesain dulu ya. Memang orang ini banyak masalahnya. Banyak yang belum kelar dari dalam dirinya dia, dan sikap dia memang gak dewasa gitu ya. Itu yang Sora lihat. Tapi yang pasti dia mungkin sekali kembali untuk memberikan energi yang positif sama kamu ya, dan mengklaim kamu jadi punyanya dia ya. Jadi cobalah bersabar. Pakai juga waktu ini teman-teman untuk kamu sendiri, untuk menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan.
Oke, sekarang kita coba lihat ya, zodiak yang terungkap ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia. Cek Sun, Moon, Rising-nya. Hari ini memang kita mesti diajarin banyak sabar teman-teman ya. Leo, Virgo, Gemini, Pisces, Sagittarius, Libra, Pisces, Leo, dan ada Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, teman-teman, sekarang kita coba lihat alfabet yang kemungkinan terungkap ya. Cek ya, nanti cek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, oke? Teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup, pingin personal reading, pingin baca tarot ya, pingin belajar baca kartu tarot dan sebagainya, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot ya, atau kamu beli kartu, beli alat pembacaan, semua bisa melalui satu pintu. Oke, kita lihat dulu. Kamu juga bisa belajar sama Sora ya, kalau mau. Kalau udah selesai itu nggak dilepasin, jadi dibimbing ya teman-teman sampai selesai. Oke, ada ZVFJ AYBN TCGH WSLQ YJZ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kekurangan adalah tempatnya dibuat manusia ya. Dan jangan lupa untuk main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.